Saya juga mengikuti ya sharing online di sini itu melalui live streaming ya. Jadi beberapa sharing yang lalu saya ikuti, dan di sini tuh, waduh, masya Allah, luar biasa, ilmunya sudah jos, mantap. Jadi sudah diajari bagaimana presentasi yang efektif, kemudian selalu diingatkan mengenai 2K sama dengan 2S, gimana merubah yang plonga-plongo jadi presentasi dan promosi gitu kan. Sudah lengkap, dekengannya pusat, nah gak cepat sukses, bahaya Bapak Ibu, beneran. Dan tadi Bu MC kita, Bu siapa, Bu Faiz ya? Bu Nurul Faiz berangkat 1 jam dari sini, luar biasa semangatnya ya. Ini berapa jam? Saya 12 jam Pak. Ya lah, 12 jam berangkat karena hujan sampai sini hujan, tapi insya Allah ini jadi hujan rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu, malam ini saya mungkin sedikit berbeda materinya, karena saya gambaran saya begini. Ketika mitra sudah punya ilmunya yang baik, tadi saya bilang promosi, presentasi, paham mengenai 4 ketahanan dan lain sebagainya, so what? Apakah selesai di situ aja? Ya kan? Kalau orang Jerman bilang ngerti tok orang cukup, betul ya? Kalau kita tidak menjalankan, tidak mengerjakan. Nah, it's okay. Sekarang masalahnya begini. Pasti semua yang hadir di sini pengen dong dapat tim yang banyak, mitra yang banyak. Ini mitra semua ya. Kita buka-bukaan ya. Buat izin ya, Mas Didit, Pak Novi, ini saya belakang aja ngomong. Kalau saya ngomongnya pahitnya dulu. Kalau pahitnya Bapak Ibu bisa nurut, manisnya insya Allah Bapak Ibu pasti mau. Tapi jangan kebanyakan manis, nanti jadi dia. Itu. Bapak Ibu, setelah kita tahu kitanya bisa presentasi, kitanya bisa mendapatkan mitra, banyak kan kita dengar pada akhirnya timnya rontok, betul ya? Nah, kenapa? Pembinaan mungkin kurang, apa lagi? Kurang keras, kepercayaan bisa jadi, apa lagi? Banyak hal Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan pasti di antara kita, kalau kita mau jujur, lebih banyak menuding, menyalahkan, betul? Tapi ketika kita menuding, dari kita menuding orang, yang 3 kan kita loh. Betul? Nah, sudahkah Bapak Ibu tahu 3 ini apa? Salah satu aja ya bocorannya, saya tak ceritain semua sampai subuh. Siap Bang? Ya. Ya Bapak Ibu siap, saya yang bener. Satu aja Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah punya tim, tiba-tiba rontok. Ya, berarti ada sesuatu yang salah pada kita. Dan kalau menurut apa yang saya pahami, yang saya pelajari selama ini Bapak Ibu, penyebab utamanya adalah leadership, kepemimpinan. Kadang Bapak Ibu kita menyampaikan sesuatu hal yang baik saja, menurut kita baik, itu belum tentu loh bisa diterima sama orang baik. Betul. Ya. Nah, jadi di sini jadi begini ya. Bapak fokus ke sini aja, ini fotonya gampang soalnya. Jangan fokus ke orangnya. Orangnya dengerin suaranya aja. Kembali Bapak Ibu, leadership Bapak Ibu. Ya, saya setelah sejauh ini mengikuti usaha ini Bapak Ibu, jauh dari dekengan saya pusat di Surabaya Bapak Ibu. Ya toh, Bapak Ibu kan dekat mah enak. Bener. Begitu ada mitranya ini, Novi tolong. Ya kan, Pak Didi. Betul. Nah saya jauh di sana, gimana coba? Saya dipaksa oleh keadaan untuk memecahkan masalah sendiri Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Karena kalau sudah jauh tiba-tiba mengkecokin, kok kan lama-lama beliau-beliau juga sebel. Betul. Nah, makanya coba di sini saya ingin memberikan, men-sharingkan mengenai yang masalah leadership itu sendiri Bapak Ibu. Nah, next sekali.
biasanya nih tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita ini kena virus atau toksik kepemimpinan, merasa diri kita mentor, merasa diri kita bisa rumongso iso, tapi tidak bisa rumongso. Ini yang banyak membuat akhirnya, ya bukan satu-satunya ya, tapi rata-rata ini akan membuat kondisi tim kita itu jadi distrust, akhirnya merasa tidak dibina tapi merasa dibinasakan, betul kan? Nah, padahal tidak ada ceritanya kita sebagai mentor pengen membinasakan, kan tidak ada. Nah ini makanya apa sih Pak kepentingan sebagai pemimpinan? Kepemimpinan ini gitu loh, bagi saya artinya ya, kepemimpinan itu bisa membantu seseorang yang tadinya dia ragu untuk menyelesaikan sebuah tugas, sebuah tantangan, sebuah tanggung jawab, tapi berkat keberadaan beliau, berkat kepemimpinannya, berkat kemurahan hatinya, kebesaran hatinya, akhirnya kita bisa melewati itu sampai sukses. Nah, Bapak Ibu, saya punya cerita ini sebelum dari, kalau bapak-bapak ibu itu sering diajak nonton sering ya. Saya kemarin diajak Pak Novi nonton itu lucu banget. Betul. Ayo nggak seneng aku, biar gak diajak lagi. Saya jauh dari pusat itu Bos. Ya, yang saya sabar ya. Jauh dari pusat saya sabar. Nonton TV. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya sebuah story ya. Mungkin rangkumannya sederhana ini. Diceritakan bahwa ada seorang, ini hanya contoh aja ya, contoh, jangan dianggap apa, ini kan film ya, tapi sangat inspiratif buat saya. Ini ada seseorang serdadu yang beliau itu kakinya patah karena tugas, hingga akhirnya dia menggunakan yang namanya kaki palsu. Oke. Satu dan lain hal, menurut peraturan terbaru, Maksi Serdadu ini tidak boleh lagi menjadi tentara aktif karena adanya aturan itu, kecuali harus menyelesaikan sebuah tantangan syarat yang disyaratkan dengan peraturan yang baru. Nah, di situ Bapak Ibu, nanti kita simak ya, bagaimana peran seorang leader, bagaimana peran seorang mentor. Oke, kita simak dulu videonya berikut ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, leadership adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bisa bekerja dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Pertanyaannya, sudahkah kita punya itu pada diri kita? Karena tanpa kita sadari, kebanyakan apa? Kita lebih banyak menuntut orang memahami kita, tapi bukan kitanya malah berusaha untuk memahami dalam hati tim kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada dasarnya siapapun mitra kita, tim kita adalah orang yang ingin dihargai, ingin didengar. Dengan kata yang lebih global, kita harus bisa memanusiakan manusia. Aset terbesar satu usaha ini adalah mindset, dan mindset itu adanya di manusia. Oke, makanya kita sebagai leader harus bisa menjadi contoh ya. Nah, problemnya adalah ini virus kepemimpinan toksiknya. Ini yang jarang kita sadari Bapak Ibu. Makanya next person ini enggak nyambung ya. Next. Nah, makanya saya mencoba untuk membuat sebuah ikrar Bapak Ibu. Dan ini sudah saya sampaikan di tim saya di Bali ya. Yang pertama adalah saya sadar sehebat apapun saya, tanpa mengurangi proses dan pengalaman saya pasti masih menyimpan ego dan pernah melakukan kesalahan dalam membangun jaringan, bisnis jaringan. Ini saya mengakui dulu Bapak Ibu. Sebelum saya memimpin teman-teman saya, tim saya, ini saya ikrarkan, saya akui dulu bahwa saya itu juga jauh dari sempurna. Gitu ya, karena tujuannya nanti kita ingin memiliki tim yang satu visi. Maka nomor satu adalah kita mengenalkan dulu semuanya, kita nolkan biar satu frekuensi. Nah kemudian yang berikutnya adalah
Maka hari ini saya membuka diri dan siap menurunkan ego saya dengan ikhlas menerima koreksi dan evaluasi. Karena mengakui kesalahan tidak akan menjatuhkan harkat dan martabat diri. Pertanyaannya, sudahkah kita mengakui kalau kita berbuat salah, berani meminta maaf kepada tim kita? Nah, ini silakan dijawab dalam hati. Nanti bisa dikorelasikan dengan timnya masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian satu lagi pesan Ri. Semua ini demi untuk menjadikan kepemimpinan yang lebih baik, lebih dicintai, dan layak dibanggakan oleh mitra-mitra saya, bukan hanya karena pencapaian materi semata, namun juga dari perbaikan akhlak, mental, penting mental ini, kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Nah ini yang saya selalu bingung-bingungkan, utamanya pada diri saya, dan selalu saya sampaikan ketika saya mengadakan leaders meeting bersama tim saya. Nah kemudian untuk yang selanjutnya, virus atau toxic leadership itu apa aja sih yang harus dibuang? 1, 4M, malu, malas, minder, rugi. Siapa yang masih punya ini? Ya, kalau diajak sharing, males, hujan pak. Diajak ke seminar, malu gak bawa cantik. Ya kayak gitu. Buat jauh-jauh Bapak Ibu. Ya, minder, rugi, menghindari tanggung jawab. Nah, ada yang semacam ini, yang merasa silakan tobat. Ya, jangan sampai menghindari tanggung jawab. Kemudian next, zona nyaman. Nah, ini paling banyak juga nih. Wah, mentang-mentang bulan ini mungkin stok uangnya masih banyak, diajak fight langsung menghasilkan lagi. Ada kan? Pasti ada, ya kan? Kemudian membuat kesibukan baru, pura-pura sibuk, ngantilin kucing lah, ya, nganterin kambingnya ke imbat, ya kan? Ada kayak gitu. Saya mitra saya itu di sana, bukan di sini nggak ada. Ya, di Bali. Terus ini ada lagi baperan, dikit-dikit emosi. Emosi itu lebih tinggi dari emosi. Emosi ya. Tersinggung, lagi disentil dikit aja tersinggung. Bapak Ibu, saya bilangin ya, saya itu di sana Bapak Ibu, mau ada omongan kayak apapun, baik positif negatif, saudara pun saya cuma senyumin. Benar. Kenapa? Karena omongan negatif itu bagi saya anggap sebagai vitamin. Oh, berarti orang itu capek memperhatikan saya, tidak akan bisa menilai saya, betul? Iya, itu Bapak Ibu. Nah kemudian apa lagi? Tidak memanage waktu. Sudah tahu seharinya jam 7, molor jam 8. Ayo, pengusaha kok nggak tertib waktu? Bagaimana? Anda bayangkan kalau Anda janjian ya, dalam sebuah bisnis ada tender yang ditangani, harus ditangani oleh katakanlah pejabat penting, yang kalau kita terlambat 1 menit pun itu hilang dan nilainya kelihatan. Bapak Ibu datang telat nggak? Berarti kalau yang daripada telat tidak menganggap ini penting. Bukan saya ngomong ya. Betul. Kita ini mengaku sebagai pebisnis, pengusaha harus disiplin waktu, ya kan? Jangan nanti waktunya kita sudah tentukan, konsep lah, nunggu yang lain lah. Ya nggak usah nungguin yang telat, ngapain nunggu yang telat? Ntar kalau sampai bonusnya ikut terlambat gitu. Nah itu kan? Ini ya. Oke lanjut Mas Andri. Kemudian merasa paling superior. Aku loh, pokoknya mata aku benak. Loh itu. Ya, jangan merasa eksklusif Bapak Ibu. Ketika kita membina tim, pengalaman saya adalah untuk bisa mengetahui alasan yang sebenarnya, maka saya harus bisa memposisikan di posisi tim saya. Kenapa ya si Ari waktu ini? Kenapa si Devi ini? Ketika sharing, kita gali dan kita bisa memberikan solusi. Tujuannya untuk memberikan solusi ya, bukan untuk tujuannya menambah masalah. Jangan pernah nambah masalah. Kemudian yang terakhir ada lagi, 8 ada lagi, mental kepiting, 9 egois dan otoriter. Nah terus buka semua kali, 10 ringan menunjuk bos.
Ingat Bapak Ibu, bedanya bos sama mentor sama leader. Kalau leader itu turut berperan, biasanya yuk kita kerjakan. Tapi kalau bos nyuruh, kamu gini ya, kamu gini ya, tanpa dia sendiri tidak bertindak seperti itu bedanya. Salah satunya. Mentor mensupport, leader mensupport, ikut mengerjakan, ikut dalam proses. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini, ya perbedaannya Bapak Ibu bisa baca secara overall seperti ini. Yang paling menarik adalah bos memarahi, tapi kalau leader menyemangati. Beda loh Bapak Ibu ya. Kadang memang bahasanya agak mirip-mirip, tapi tetap beda Bapak Ibu. Dan mau ikut berproses, pembelajar, artinya mau belajar. Kayak STPA kemarin dan datang luar biasa itu ya. Mendengarkan dulu, lalu bicara. Kenapa? Karena kuping kita dua, mulut satu. Dengarkan dulu. Ini mitranya baru ngomong, belum apa-apa udah dipotong. Seolah-olah dirinya yang paling benar. Kalaupun apa yang disampaikan mitra kita itu salah, dengerin dulu. Baru kita sampaikan. Oh, dan kata-katanya kalau bisa jangan langsung dipotong, kamu salah. Tidak. Akan lebih bijak Bapak Ibu gunakan kalimat yes but. Artinya apa? Apa yang disampaikan kok dia betul kok, tapi kita akan berbeda. Anda pun akan merasa lebih dibongkar. Pendapat Anda didengar. Tapi kalau tiba-tiba ngomong nggak gitu Pak, sampean keliru. Ya, mungkin keliru, tapi dengar dulu. Oh gitu ya Pak, gitu ya Bu. Oh iya. Tapi kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Nah, itu seni berkomunikasi. Ya. Oke, kemudian menyampaikan yang benar, buru-buru amat. Saya jauh-jauh diimpor loh dari Bali. Waktunya harus sedikit. Mbak Novi seneng nih, wah ini rasa ngomong aku. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Novi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, mengedifikasi. Kita ini nggak usah ngomong. Saya aja Bapak Ibu sampai hari ini, alhamdulillah sudah 2 motor 2 mobil. Saya selalu mengedifikasi ambasador-ambasador yang di Surabaya, bahkan yang baru tembus motor, bahkan yang baru tembus 1 mobil. Saya edifikasi, apalagi yang lebih dari itu, kayak Ustadz Hadi, Abah Aris, Puno Ferry, yang sudah lebih banyak pencapaiannya dibanding saya. Tapi hati-hati, jangan terlena. Ya, jangan terlena. Karena kalau Anda terlena, tidak tertutup kemungkinan loh rapuh. Maaf ya, maaf ya, sorry. Ya tadi saya udah izin ya, belak-belakan saya ngomong ya. Kenapa? Karena saya pun mengalami Bapak Ibu. Tim saya rontok. Tapi saya selalu mengibaratkan kalau tim itu rontok, ibarat daun yang jatuh dari pohon. Udah jatuh di tangan, gimana mau menghidupkan lagi? Ya sudah. Saya bersihkan, saya buang, saya fokus ke tanaman yang masih hidup. Itu yang saya pupuk. Nah, nanti kalau dia dibilang Bapak nggak membina, membina gimana? Faktanya kita selalu foto ketika ngadain seminar. Kemudian sharing kita ngadain, leader meeting kita ngadain, training ya. Bukan berarti kita nggak membina, berarti Anda yang tidak mau membina. Itu terjadi. Tapi sebelum kita ngomong seperti itu, kita siapkan data-datanya dulu. Kalau sudah ada data kan tak terbantahkan oleh ini. Tak kadang-kadang kita udah, oh saya dalam hal ini, mana betul datang ke pelatihan? Tidak ada. Ada sedikit. Ya kan? Hanya nih, yang masih jarang datang ke pelatihan, segera tuh. Enak loh, dilatih, dididik, bayarnya murah. Coba kalau nggak percaya nih Bapak Ibu ya, silakan googling, cari seminar bisnis Tung Desa Maringin, berapa itu biayanya? Puluhan juta Bapak Ibu. Lagi sini diajarin gratis, Pak ya bayar piro sih? Paling cuma 25.000, 40.000, buat beli sendal juga kurang. Betul kan? Tapi kalau ilmunya kita dapat, kita pahami, masuk ke dalam mindset kita, itu menghasilkan miliaran. Ya, itu
Jadi yuk kita siapa lagi yang mau meramaikan bisnis ini kalau bukan kita sendiri? Karena kalau tidak, percayalah Bapak Ibu, pencuri impian itu selalu berseliweran di dekat Anda. Hati-hati, ya hati-hati. Saya tidak mau kecolongan atau yang kesekian kali ya, atas hal-hal seperti itu. Makanya saya betul-betul tekankan kepada tim saya yang masih mau satu visi dengan saya. Yuk kita serius. Kita berikan apa yang kita bisa, kita berikan apa yang ketika kita mampu, ya. Seikhlasnya, dalam arti kita jangan sampai kita memberatkan. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu, saya di Bali Bapak Ibu, terus inspirasi teman-teman di Surabaya yang mengadakan kelas sama KPA. Nah itu pokoknya itulah ya, pelajaran itu ya. Saya terinspirasi loh, kayak pokoknya aku diam tapi nyimak. Loh hati-hati loh ya, kalau saya sering kesini tuh saya nyuri ilmu, bukan nyuri yang lain. Kalau nyuri Indomie tinggal bilang Pak Didi. Ya, itu saya praktekkan di sana Bapak Ibu. Saya ajari tim saya dengan cara saya yang mereka enjoy mengerjakannya. Alhamdulillah tadi saya share ke mentor saya, baru saya tunjukin beberapa mentor sudah pandai presentasi mandiri, promosi mandiri. Padahal tempat saya nggak punya, di sini enak kok. Adem, tinggal datang, duduk nanti dengerin. Jangan lipat malah yang habis pada. Itu saya di sana Bapak Ibu tetangga goreng gon, petong saya kalau sebelum gon. Kapil. Kalau meeting ini hotel Mas. Ya dong, jangan di rumah makan. Kalau seminar di seminar karena kita cari crowd. Nah ini Bapak Ibu, bisa ya? Yes. Jadilah leader yang baik Bapak Ibu, memiliki leadership siapapun Bapak Ibu, leadership yang baik. Jadilah sebagai trouble solver, bukan trouble maker ya. Pemberi solusi pemecah masalah, bukan penambah masalah. Gitu karena apa? Percaya atau tidak Bapak Ibu, yang namanya masalah itu tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Apapun dan masalahnya, ya. Nah, next, Mas Andri. Nah, Bapak Ibu, ini hanya sebagian kecil dari tim-tim di ABCS Group Bali yang satu visi. Ya, satu visi kemarin hadir di acara sukses seminar ya, yang di Surabaya, tanggal 11 lalu. Bisa ya? Ayo, kalau yang di Surabaya datangnya aja sedikit malu loh. Dari Bali ini bayarnya mahal loh ini. Ongkosnya PP udah berapa? Ya kan? Dan ini kemarin leader meeting ini Bapak Ibu, ini sudah bertambah, tapi kemarin kalau nggak salah sudah terdapat hampir 30 orang aktif Bapak Ibu. Satu visi. Dan target saya nanti next leader meeting itu minimal terkumpul 50 orang. Dan kalau 50 orang apa harus tak paksa datang, tak paksa. Ya apa mentor izin. Ya ini motivasi saya Bapak. Memiliki tim membentuknya tidak mudah. Ya, sangat variatif. Mereka beragama Hindu, ada yang Muslim, ada yang Kristen, Pak Teguh. Ya, bervariasi. Kok bisa Pak? Karena ada yang strong leadership. Itu kata kuncinya. Nah, jadi kenapa sampai hari ini saya masih bertahan Bapak Ibu? Tentunya setelah kita paham ilmunya, kita memiliki konsep leadership yang kuat, ada yang membentengi agar kita tidak mudah dipengaruhi, diuji-uji suruh pindah jaringan, suruh pindah bisnis lain, betul? Karena percayalah Bapak Ibu, bukan berarti di sana nggak ada masalah. Sama, kalau ngerti ya sini. Ya, daripada ngulang lagi dari mending di sini loh. Itu loh. Kenapa? Karena semakin Anda mengulang dari bawah, orang-orang yang Anda sayangi Bapak Ibu
menunggunya kelamaan. Betul. Tadi Bu MC, Bu siapa? Mengatakan tidak mendapatkan restu dalam tanda kutip. Saya yakin nanti beliau kalau sudah lusuri restunya malah beribu-ribu. Iya, betul. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga memiliki sebuah spirit yang membuat akhirnya saya bertahan sampai ini. Rontok, saya nggak pusing sama yang rontok. Saya cari yang baru, saya cari yang mau, saya cari yang satu visi. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, internal spirit saya ini adalah keluarga saya sendiri. Mungkin ya tiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Ini adalah gambaran ketika istri saya operasi kanker. Operasi kanker kemo pertama. Jadi setelah operasi kemudian kemo. Hingga pada akhirnya next di kemo ketiga Bapak Ibu, ini sudah rontok rambutnya. Dan Bapak Ibu tahu, ketika kemo itu Bapak Ibu, itu malamnya sakitnya luar biasa. Sakit mual, kemudian kadang kakinya kram, makan nggak enak, mana harus masih mengirimkan bekas operasinya Bapak Ibu. Pernah pada satu malam dia mengatakan pada saya, Pak, sakit Pak, sakit saya. Saya katakan, saya bisikin istri saya, sampean kuat. Saya yakin sampean kuat bisa melewati ini semua. Bapak Ibu, itu yang saya tanamkan pada diri saya. Kalau istri saya sudah berjuang mati-matikan untuk bertahan hidup, mendampingi saya, membesarkan anak saya, membimbing anak saya, mendidik anak saya, masa saya harus kalah hanya dengan dunia? Ini Bapak Ibu. Ini yang membuat saya terus bergerak. Saya tidak peduli sama yang kuliah, cacian dan apapun. Udah itu nggak penting. Ya. Kemudian, ini adalah setelah selesai kemo. Kelihatan sekali rambutnya mulai memutih. Wajahnya menginginkan sebuah keberhasilan dari suaminya. Saya bisa menangkap. Cuman bilang ya, Bapak harus berhasil. Bapak harus berhasil. Itu yang terngiang-ngiang di pikiran saya. Inilah motivasi saya Bapak Ibu. Next. Setiap kali saya prospek ditolak, setiap kali saya mendapatkan hal-hal yang tidak saya inginkan, saya selalu ingat ini. Dan yang paling antusias bagi saya adalah ini. Saya bahkan telah berikrar pada diri saya, menyatakan bahwa sampai kapanpun saya akan hadapi, saya akan wujudkan kesuksesan itu untuk ibu dan anak-anak. Ini the one and only. Belum lagi Bapak Ibu, setelah fase ini saya masih diuji lagi. Ketika saya berada di Jawa Timur, anak saya kecelakaan. Coba Bapak Ibu saya tanya, jawablah dalam hati masing-masing. Kalau Bapak Ibu mengerjakan usaha ini, sedang giat-giatnya, tiba-tiba mendapatkan ujian dari istri, mendapatkan ujian dari anak, masihkah Bapak Ibu mau berjalan? Silakan bisa dalam hati. Kalau jawaban Anda masih berjalan, perjuangkan, jangan pernah berhenti. Bapak Ibu, pandangannya kosong. Karena ketika kejadian ini saya nggak ada di sebelah. Dan saya sampai video call, saya katakan, Nak, kamu anak laki-laki Bapak, kamu kuat. Kamu tidak boleh kalah. Lawan penyakitmu, lawan rasa sakitmu.
hingga pada akhirnya ketika sembuh, Bapak Ibu, anak saya bisa naik gunung, menjalani hobinya dengan wajah penuh tatapan yang optimis. Kalau anak saya seoptimis menghadapi hidupnya, masa saya tidak? Malu, Pak. Ya, jadi hal-hal seperti ini, ketika Bapak Ibu menghadapi penolakan, ketika Bapak Ibu menghadapi cibiran, Bapak Ibu mendapatkan ujian, diajak yang nggak benar, pindah ke sana kemari, ingatlah Bapak Ibu, apa tujuan awal Bapak Ibu mengikuti bisnis ini? Siapa yang Bapak Ibu perjuangkan di usaha ini? Ini memang impian betul. Tetapi Bapak Ibu, percaya atau tidak, ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa mengalahkan hal-hal negatif tadi. Hingga pada akhirnya kita tidak sempat bikin hal-hal yang negatif. Yang ada di pikiran kita, bagaimana kita cepat sukses, bagaimana kita bisa membina dengan sepenuh hati mitra-mitra kita, bagaimana kita bisa satu visi, satu perjuangan dengan mitra-mitra kita. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, inilah saksi bisu perjuangan kami sekeluarga, Bapak Ibu. Ini rumah saya yang lama, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, berkat usaha ini saya bisa berkolaborasi dengan istri saya. Walaupun saya belum tembus luxury, saya bisa urunan membantu istri saya mewujudkan impiannya rumah bulanan. Ini fakta, Bapak Ibu, fakta, tak terbantahkan. Dan alhamdulillah kemarin Mas Aris, Mas Andri sempat mampir di sini. Saya tadinya pun tidak menyangka. Makanya saya kalau boleh saya berpesan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dihadapkan sebuah kesulitan, jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena mungkin barangkali apa yang Anda harapkan pada saat itu tidak cocok untuk Anda, Bapak Ibu. Tuhan akan memberi yang jauh lebih besar untuk Anda. Saya ketika membina tim saya ke Singaraja 3 jam dari Denpasar, Bapak Ibu. Nggak ada yang itu. Pak Didi pernah di sini. Apa harus di sini? Kadang saya berpikir, wah saya harus keluar biaya, saya harus begini, begini. Bahkan yang saya undang sendiri aja nggak datang. Seolah-olah saya berontak, Tuhan, apa salah saya? Saya sudah berbuat baik, tapi kok mengundang orang aja orangnya nggak datang. Mungkin kalau boleh saya ibadatkan, sudah dalam hati kecil di atas sana mengatakan, hei Egi, yang kau minta itu tidak layak untuk kau, ini yang layak untuk kau. Saya belum luxury, tapi ini merupakan sebuah afirmasi, kenyataan awal bahwa insya Allah nanti ketika luxury, maka istri saya akan menerima uang cashnya 1 miliar. Baik Bapak Ibu, saya pikir karena waktunya terbatas ya, nanti waktunya sesinya Pak Novi ya. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Besar harapan saya ini menjadi sebuah inspirasi buat Bapak Ibu, masukan bagi Bapak Ibu ya, bahwa kita sudah berada di tim yang tepat, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mengerjakannya. Fokus, jangan tolak-tolak, fokus. Tujuan Anda apa? Siapa yang Anda perjuangkan? Insya Allah Anda semuanya ambasador selanjutnya.